Baik, masih semangat anak-anak? Semoga selalu semangat ya. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya toharoh dan bersuci atau hidup bersih dalam Islam, sekarang kita harus tahu apa itu toharoh. Toharoh adalah bersuci daripada hadas dan najis. Ingat-ingat, toharoh adalah bersuci daripada hadas dan najis. Lalu anak-anak, apa saja yang harus kita bersihkan? Yang harus kita bersihkan tentunya semuanya, mulai dari badan kita, kemudian pakaian kita, dan jangan lupa tempat tinggal kita atau tempat kita atau lingkungan kita, semuanya harus bersih. Kalau semuanya bersih, insya Allah hidup kita pun akan nyaman. Begitu pula anak-anak, ketika kita mau melakukan ibadah, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah bersuci. Betul. Bersuci dari najis dan hadas. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam najis. Ya. Apa itu najis? Najis adalah suatu kotoran yang menghalangi kita atau menjadi sebab penghalang kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat ya, kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, kalau ada najisnya, semisal tempat kita, badan kita, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat ataupun membaca Al-Qur'an. Najis dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, ada najis mukhaffafah. Yang kedua, ada najis mutawassithah. Dan yang ketiga, ada najis mughallathah. Pak, najis mukhaffafah itu apa? Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Contoh, air kencing adik kita yang masih bayi, laki-laki, dan belum makan apapun kecuali ASI. Maka ketika bayi tersebut kencing atau air seninya keluar, itu disebut sebagai najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya cukup dipercikkan air saja. Nah, cukup dipercikkan air, maka sudah suci. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Nah, ini yang sering kita lihat, yang sering kita temukan di mana-mana. Najis yang tengah-tengah. Apa saja contohnya? Darah, itu juga najis. Nanah, air seni kita atau air kencing kita, itu juga najis. Mohon maaf, tinja kita, nah itu juga najis. Termasuk bangkai, ya. Kalau kita menemukan bangkai di tengah jalan, jangan dipegang, itu juga najis. Cara menghilangkannya bagaimana? Anak-anak, untuk najis mutawassithah ini ada 2. Ada najis yang ainiyah. Apa? Ainiyah. Ada juga najis yang hukmiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang sifat-sifat najis itu ada atau tampak. Apa saja sifatnya? Ada zatnya atau wujudnya, ya, kelihatan, najisnya itu kelihatan, seperti darah, ya, darah itu merah kelihatan. Kemudian rasanya, nah, rasanya bagaimana? Pak, masa harus dicoba rasanya? Tidak perlu, ya, kalau sudah kelihatan maka itu sudah cukup. Kemudian baunya, nah, 3 sifat ini kalau semuanya ada, maka najis tersebut disebut najis ainiyah. Ya, cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya adalah kita basuh dengan air sampai sifat-sifatnya tersebut hilang. Misal di baju kita ada najis, ada bekas darah, maka kita cuci sampai darah tersebut hilang dengan air yang mengalir. Ya, kita cuci sampai warnanya hilang, rasanya hilang, dan baunya hilang. Ketika sudah hilang, maka pakaian kita sudah suci. Kemudian yang kedua,
najis mutawasithah yang kedua, ada najis yang bersifat hukmiyah atau najis yang tidak tampak sifat-sifatnya, tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya, tapi kita yakin di situ ada najis. Contohnya apa? Contohnya bekas kotoran cicak semisal. Ya. Semisal kita yakin di situ loh, kemarin ada kotoran cicak belum dibersihkan, maka itu disebut najis ainiyah. Kotorannya sudah nggak ada, tapi kita yakin di situ masih belum dibersihkan, sehingga itu disebut najis hukmiyah. Dan yang ketiga anak-anak, ada yang disebut najis mughalladhah atau najis yang sifatnya berat. Apa saja contohnya? Contohnya ada dua, yakni segala sesuatu yang keluar atau bersumber dari babi dan anjing. Bisa air liurnya, bisa darahnya, bisa keringatnya, dan semua yang terkena babi dan anjing itu disebut dihukumi najis mughalladhah. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya, kita basuh tempat yang kena najis itu sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itu adalah macam-macam najis anak-anak yang harus kita pahami, sehingga kita bisa untuk menghilangkannya, dan kita bisa untuk beribadah kepada Allah, terhindar dari najis-najis tersebut. Ada juga hadath. Dalam thaharah kita kenal dengan yang namanya hadath. Ketika kita sudah bersih dari najis, belum tentu kita bersih dari hadath. Apa itu hadath? Hadath adalah sesuatu yang melekat pada diri kita dan menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah, seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lain. Apa saja yang terjadi pada diri kita? Nah, ini bisa dua kemungkinan. Bisa hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Hadas kecil ada 4. Yang pertama, ketika keluar sesuatu dari 2 jalan, baik kubul maupun dubur. Bisa semisal ketika kita kencing, atau ketika kita buang hajat besar, atau bahkan ketika kita kentut, maka itu disebut hadas kecil. Yang kedua, ketika kita hilang akal, yakni ketika kita tidur ataupun ketika tiba-tiba kita pingsan, maka kondisi tersebut menyebabkan kita berhadas kecil. Yang ketiga, bisa juga terjadi ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis kita yang bukan mahramnya. Bisa dengan teman semisal yang berbeda lawan jenis, laki-laki pegang perempuan, maka itu termasuk hadas kecil. Dan yang terakhir, hadas kecil adalah menyentuh kemaluan kita ataupun milik orang lain dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau kita sentuh pakai telapak tangan ini, maka kita termasuk hadas kecil dan tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran ataupun ibadah tawaf. Yang kedua ada hadas besar. Nah, ini lebih banyak lagi sebabnya. Yang pertama, berhubungan suami istri, itu juga termasuk hadas besar. Yang kedua, keluar mani. Bagi teman-teman atau anak-anak yang laki-laki yang sudah beranjak dewasa, ya, biasanya balignya ditandai dengan keluar mani. Nah, ketika keluar mani, maka itu termasuk hadas besar. Yang ketiga, ini tanda untuk perempuan yang menginjak akil baligh, maka keluar darah atau darah haid, ya, itu termasuk hadas besar. Termasuk juga melahirkan, darah nifas, ya, bagi orang yang melahirkan. Dan yang terakhir yang termasuk hadas besar adalah meninggal dunia.
Ini semuanya menjadi sebab kita tidak boleh melaksanakan ibadah sampai kita bisa mensucikan diri kita melalui toharoh dari hadas. Baik anak-anak, jangan kemana-mana. Insya Allah pelajaran selanjutnya kita akan lebih dalam lagi.